Haleluya, selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin percaya Roh Kudus hadir memenuhi hati saudara dan saya. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, Allah Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau
bagi nama Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berglori bagi nama Tuhan. Kita akan bergirang bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, gerakan Allah mulailah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi. Ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudari maju, saudari maju. Maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu. Maju, majulah terus. Maju, maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju, maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Majulah jalan ke surga. Haleluya. Tambah hari majulah. Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Majulah, majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah. Yesus selamanya beserta. Lebih manis rasanya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Oh api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Oh api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, inilah kami umat-umat-Mu yang sedang berkumpul dalam ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Kami menanti kuasa-Mu bekerja. Kami menantikan hadirat-Mu yang akan memulihkan kami, meneguhkan kami. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak saudara membuka firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan yang Tuhan janjikan akan menjadi penolong bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi saudara dan saya. Ada beberapa syarat yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan. Pertama adalah kamu harus mengasihi aku. Mengasihi Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, satu-satunya yang kita percaya dan kita imani. Kita harus mengasihi Dia karena Dia telah datang menebus saudara dan saya dan mengangkat saudara dan saya menjadi keluarga Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Kemudian Tuhan mengajar kepada kita untuk mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Tuhan, yaitu Roh-Nya yang Dia berikan kepada kita adalah kita harus melakukan, kita harus menuruti segala perintah-Nya. Kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memampukan saudara dan saya dalam perjalanan hidup bersama Yesus, dekat dengan Yesus, mengandalkan Yesus, tidak pernah terpisah dengan Tuhan karena kita mengasihi Dia dan kita hidup melakukan setiap perintah Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada saudara dan saya, Dia akan minta, Dia akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai kita, yang akan mengawali hidup kita selama-lamanya. Tuhan menjanjikan seorang penolong. Tuhan menjanjikan seorang yang mendampingi saudara, mendampingi kita dalam
menjalani hidup dalam situasi dan kondisi apapun, kita punya penolong, yaitu Allah Roh Kudus. Kita tidak sendiri. Kita tidak berjalan seorang diri. Sekali lagi Tuhan menjelaskan dan mengingatkan, ada penolong yang selalu mendampingi kita. Ada Tuhan yang selalu mengawasi jalan hidup kita, sehingga kita selalu kuat, selalu kokoh, dan selalu berada dekat dengan Tuhan. Ayat berikut kemudian berkata, yang Tuhan berikan adalah roh kebenaran. Saudara, kata kebenaran itu adalah yang mampu membuat segala sesuatu dari rusak menjadi baik, yang salah menjadi benar. Dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah salah. Dia selalu membawa saudara dan saya di dalam segala kebenaran janjinya. Allah yang benar, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia berkata Dia akan menjadi penolong dalam perjalanan hidup kita, dalam tantangan yang kita hadapi. Dia menjadi jalan keluar. Dan Dia berkata dalam ayat ini, kita mengenal Dia, kita tahu janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Dan Tuhan berfirman, penolong yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Allah, dan adalah Allah itu sendiri. Bukan hanya menolong dalam waktu-waktu tertentu, bukan hanya mendampingi kita dalam hari-hari tertentu, tetapi Tuhan berkata, Dia akan menyertai, Dia akan menolong, Dia akan mengawali, Dia akan berjalan di depan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Tuhan, kembali kita lihat, penyertaan Tuhan adalah jalan keluar, adalah pintu yang sering saya katakan untuk melihat kebenaran-kebenaran janjinya yang disediakan kepada saudara dan saya. Sesuai statement WHO, 6 bulan terakhir umat manusia di seluruh permukaan bumi sedang berada dalam satu situasi yang sangat sulit. Karena dampak dari virus corona 19. Kemudian pernyataan tersebut dikatakan umat manusia berada dalam ketakutan yang sangat hebat. Umat manusia berada dalam satu masalah yang sangat berat dihadapi. Ada 3 hal yang menjadi tantangan umat manusia, termasuk masyarakat yang ada di Indonesia. Pertama adalah setiap orang setelah mendengar, melihat dampak dari tantangan yang sedang melanda dunia, ada ketakutan. Apakah kita akan menjadi korban berikutnya? Ada segala usaha yang dilakukan untuk menjauhi, untuk tidak tertular dengan penyakit yang ganas ini. Kedua adalah ada ketakutan dari setiap orang, takut kehilangan anggota keluarga karena persoalan yang sedang melanda ini merupakan musuh yang sangat mengerikan bagi umat manusia. Dan ketiga, saudara, adalah ada ketakutan umat manusia menghadapi hari-hari ke depan, sepertinya tidak ada kepastian. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di saat umat manusia berada dalam dampak
dari ketiga ketakutan itu adalah suatu situasi di dalam hidup yang dialami, kondisi dalam hidup menjadi lemah, menjadi tidak berdaya, yang berhubungan dengan berbagai aspek hidup, sepertinya berada di dalam goncangan yang hebat. Dan dampak berikutnya adalah umat manusia berada di dalam depresi yang sangat hebat, tekanan yang sangat hebat. Selanjutnya, dampak dari ketakutan tadi adalah hidup umat manusia berada di dalam stres yang sangat menakutkan. Karena tidak menemukan, dan sampai saat ini manusia belum menemukan penangkal untuk bisa memenangkan, untuk bisa memenangi dengan total peperangan melawan persoalan yang sedang kita hadapi. Kita mempunyai Yesus, kita mempunyai Tuhan. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan, Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Memang kita menghadapi persoalan dan kenyataan seperti yang kita dengar dan kita saksikan. Karena 60% sampai 80% masyarakat di dunia sedang berada di dalam situasi yang kita dengar tadi. Kita punya jawaban yang pasti. Di dalam ayat 26 firman Allah, Yohanes pasal 14 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu." Roh Kudus yang ada, yang diberikan Tuhan, yang tercurah dalam hidup saudara dan saya, dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi perjalanan yang syarat dengan tantangan ini. Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita, memandang Tuhan, melihat Tuhan, mendengar Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap berjalan di dalam firman-Nya. Jangan keluar jalur, jangan keluar jalan yang bukan dari Allah, karena hanya di dalam jalan Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan di mana kita dapat bertahan. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan akan mengingatkan, Yesus Allah Roh Kudus jauh lebih besar kuasanya di dalam saudara dan saya. Dia sanggup mengatasi semua persoalan. Tuhan punya waktu di mana menyatakan, menunjukkan kepada saudara dan saya, Tuhan menang dan memberikan kemenangan itu kepada saudara dan saya. Dan Tuhan berkata, Dia mengingatkan, Roh Kudus di dalam saudara dan saya yang tercurah, yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya, akan selalu mengingatkan kita, Tuhan adalah Allah yang setia. Dalam susah dan duka Dia tidak pernah tinggalkan. Dalam keadaan senang Dia selalu mendampingi kita. Dan Tuhan mengingatkan, tetap mengasihi Tuhan dan tetap melakukan firman Tuhan seperti murid-murid Tuhan, seperti jemaat Tuhan mula-mula. Kisah ini diceritakan pencurahan kuasa Roh Kudus. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, dengan setia berdoa di kamar loteng Yerusalem. Mereka menantikan janji Tuhan. Di sana ada Petrus, di sana ada Yohanes, di sana ada anak-anak Tuhan. Saudara, pencurahan kuasa Roh Kudus adalah suatu hari di mana Allah memberikan suatu pernyataan, mentransfer kehidupan Allah, mentransfer kekuatan Tuhan, mentransfer otoritas Tuhan di dalam hidup setiap anak Tuhan di dalam gereja Tuhan kepada saudara dan saya.
Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 kita membaca murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan berkumpul dan mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka sehati menantikan janji Tuhan. Tidak ada bedanya dengan saudara dan saya dalam ibadah ini sedang berkumpul, sehati, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Di dalam ayat yang keempat, sementara mereka berdoa, sementara mereka memuji Tuhan, maka Roh Kudus tercurah memenuhi setiap orang yang berdoa, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Kuasa Tuhan yang dicurahkan tidak pernah berubah. Dia tercurah bagi saudara dan saya yang sedang bersekutu, yang sedang berdoa, yang sedang beribadah. Bagi kita pagi hari ini, Roh Kudus tercurah memenuhi saudara dan saya. Dalam nama Yesus kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ada kuasa dalam hidup saudara dan saya untuk berjalan, memiliki suatu kekuatan yang baru, kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Tuhan kita melihat Petrus, kita melihat ada Paulus. Kedua orang ini dengan memiliki latar belakang yang tidak kalah hebatnya, hidup yang lama diubah oleh Tuhan. Sesudah berada dengan Tuhan dalam perjalanan hidup, ada masa di mana tantangan-tantangan membuat kehidupan mereka berada dalam satu dilema. Dan Tuhan katakan Petrus bagaikan seorang yang digambarkan Tuhan bulu atau bambu yang terkulai. Kehidupan yang lama tidak stabil, kehidupan sebelum dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus tidak dapat berdiri teguh di dalam perjalanan imannya, komitmennya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sesudah Roh Kudus memenuhi Petrus dan semua jemaat, hidup yang lama, rohani yang lama, rohani duniawi diubah oleh Tuhan. Paradigma duniawi diubah oleh Tuhan. Dan jadilah Simon Petrus seorang anak Tuhan yang memiliki karakter dari Allah, memiliki kekuatan dari Tuhan, memiliki suatu pola hidup dari Tuhan yang dipimpin dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa, Roh Kudus itu adalah mujizat bagi setiap anak Tuhan. Kita melihat perjalanan selanjutnya, hidup yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus menjadi saksi kepada anggota keluarganya. Dan begitu banyak orang dimenangkan oleh pertolongan Roh Kudus, diselamatkan. Banyak orang diselamatkan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai di seluruh permukaan bumi. Karena Roh Kudus memberikan mereka suatu janji kemenangan, penyertaan, dan berkat menyertai orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, ayat berikutnya berkata di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-10, perjalanan hidup yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus membawa Simon Petrus dan teman-teman memiliki semangat bersaksi yang berkobar-kobar, menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyaksikan Yesus sebagai penolong. Roh Kudus menolong dalam semua perjalanan hidup. Mereka menuju ke bait Allah, dan di depan bait Allah ada seorang yang sedang meminta sesuatu. Sekian puluh tahun dia berada di depan pintu gerbang bait Allah.
Berarti sekian puluh tahun ada begitu banyak orang yang masuk dan keluar. Dia kemudian berkata, berikan aku sesuatu, tolonglah aku Petrus. Kemudian Petrus yang hidupnya sudah diubah, Petrus yang mempunyai kuasa dan mujizat, dia berkata, emas dan perak tidak dapat memberikan perubahan di dalam hidupmu. Aku tidak punya kemampuan, tetapi yang aku berikan kepadamu di dalam nama Yesus, bangkit dan berdiri, kembali menjadi kuat. Yang memberikan kesembuhan adalah Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Maka kita melihat hidup yang baru memberikan dampak. Perkataan ada mujizat, perkataan ada kuasa, perkataan yang dia ucapkan supaya orang yang sakit ini bangkit. Yang menyembuhkan adalah Yesus. Yang menyembuhkan adalah Roh Kudus yang bekerja melalui Petrus dan juga bekerja melalui saudara dan saya pada pagi hari ini. Apapun tantangan kita, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Selanjutnya kita melihat perjalanan hidup dari Paulus yang diubah oleh Tuhan. Perjalanannya yang lama kita tahu, perjalanannya yang gelap, perjalanan yang terkadang bertabrakan dengan posisi hidupnya. Tapi setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus di hari Pantekosta, di mana Roh Kudus tercurah memenuhi umat-umat Tuhan, maka hidup Paulus berubah. Firman Allah ini berkata di dalam Kisah pasal 15 ayat 11 sampai 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi melalui Paulus yang diurapi, dipenuhkan dengan Roh Kudus, Allah mengadakan mujizat-mujizat. Jadi Allah ada membuat mujizat bagi setiap saudara dan saya yang mengasihi Tuhan dan yang tetap melakukan firman Tuhan, yang tetap setia berharap bersandar kepada Tuhan. Ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Haleluya. Kuasa yang ada, yang tercurah, yang diberikan Tuhan di hari Pantekosta kepada rasul-rasul, kepada jemaat Tuhan, adalah roh yang sama, yang tetap bekerja, tidak berubah, tercurah bagi saudara dan saya yang sedang duduk mendengar firman Allah, yang sedang memuji Tuhan, yang sedang mengagungkan Tuhan. Tuhan bekerja dengan kuasa rohnya. Ada kuasa, ada mujizat di dalam saudara. Perkatakanlah firman Allah, perkatakanlah janji Allah. Saudara adalah milik Tuhan, dan Allah memakai saudara dan saya dengan kuasa menjadi berkat di hari-hari ini, menjadi garam pada hari-hari ini, menjadi terang bagi dunia, supaya Yesus dipermuliakan melalui kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya bisa Tuhan memakai melengkapi saudara dengan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, melengkapi saudara dengan rumah tangga yang diberkati, dengan anak-anak yang berhasil, dengan jabatan-jabatan, dengan berbagai jaminan yang Tuhan berikan, kelimpahan yang ada. Ada tantangan-tantangan kemudian dihadapi. Tetap mengasihi Tuhan, tetap melakukan firman Allah, tetap berjalan dengan Tuhan apapun tantangan ke depan, karena kita tahu Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasih, hari ini adalah hari istimewa bagi kita.
memperingati Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Roh yang menghibur kita, Roh Allah yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan mengingatkan sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ada satu doa di hadapan Tuhan. Di dalam Kisah pasal 4 ayat ke-29 sampai 31 berbunyi, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikan kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Walaupun ada ancaman penyakit, ancaman kesulitan, ancaman-ancaman yang lain, mintalah kekuatan, dan Roh Kudus memberi kekuatan untuk selalu hidup di dalam firman Allah, hidup di dalam perkataan Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan. Inilah yang menjadi doa supaya Tuhan ada bersama saudara pribadi, keluarga saudara, gereja kita, di mana jemaat Tuhan merindukan kehadiran Tuhan untuk bisa beribadah. Dan kita akan beribadah dalam waktu yang dekat. Kita akan beribadah karena Roh Kudus mengalahkan semua musuh-musuh kita. Semua tantangan di depan kita dimenangkan oleh Tuhan, dimenangkan oleh Roh Kudus. Melalui doa saudara, Tuhan menjawab doa orang yang benar, yang hidup dengan Tuhan. Besar kuasanya. Haleluya. Saudara, ayat berikut berkata, ada doa, ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu Tuhan, untuk menyembuhkan orang, menyembuhkan aku, menyembuhkan suami, istri, anak-anak, orang tua, orang-orang yang kita kasih, saudara-saudara yang kita kasihi, menolong saudara-saudara kita yang sampai saat ini anggota jemaat, yang bertugas sebagai dokter, perawat, tim medis yang berada di garis-garis depan. Tuhan menolong mereka. Tuhan menyertai saudara-saudara kita ini, menyertai saudara-saudara kita yang ada di rumah. Dimanapun saudara dan saya berada, Tuhan ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda mujizat di dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Haleluya. Ada mujizat, ada pertolongan, ada pembelaan, karena kehadiran Roh Kudus adalah penolong bagi saudara dan saya. Saudara sekalian, berikut ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul. Ayat 31. Jemaat Tuhan, kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipenuhkan oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Tetaplah hidup memberitakan, karena Allah melengkapi kita dengan kuasa. Dalam Kisah pasal 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8, maka kamu akan mendapat kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Berarti setiap anak Tuhan harus menjadi saksi untuk membawa orang-orang datang mengenal Yesus. Saudara-saudara kita datang di saat gereja mulai beraktivitas kembali, bawa di dalam gereja, bawa teman-teman untuk melihat kuasa mujizat. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan, dan hidup yang memiliki kepastian hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saudara kasih dan yang saudara sembah. Haleluya. Puji Tuhan. Dan tantangan-tantangan harus kita lewati di dalam perjalanan ini. Tuhan berkata, hidup anak-anak Tuhan bagaikan Raja Wali menghadapi berbagai tantangan, tornado di depan. Mereka tidak akan jatuh, tapi mereka akan terus terbang. Mereka dapat melewati berbagai rintangan di depan. Seperti itulah yang Tuhan gambarkan. Saudara dan saya dapat melewati berbagai tantangan hari ini, besok, dan seterusnya, karena Tuhan menolong saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu Efesus 1 ayat 19 berkata, betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita, bagi saudara yang percaya sesuai dengan kekuatannya. Andalkan Tuhan,
dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus adalah kuasa penolong dalam hidup kita untuk selalu ada di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berikan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami menyerah kepadamu Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu. Engkau mati dan bangkit bagi kami, mengampuni kami, dan menjadikan kami milik-Mu. Dan di dalam Yesus ada janji keselamatan kekal bagi kami. Tuhan, dari tangan-Mu kami menantikan jawaban-jawaban di dalam hidup kami untuk melangkah. Karena firman-Mu berkata, di tangan-Mu ada segala kemuliaan, ada segala berkat, dan ada masa depan bagi kami yang mengharapkan uluran tangan Tuhan. Dan dari tangan-Mu ada kesehatan, ada pengawalan untuk kami, dan umur yang panjang bagi kami. Tuhan, Engkau adalah jawaban dalam hidup kami, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberkati usaha pekerjaan, kehidupan rohani kami jemaat-Mu dan kami umat-umat tebusan Tuhan. Pulihkan usaha pekerjaan, pulihkan bangsa kami, pulihkan gereja Tuhan, pulihkan Tuhan keadaan di depan kami, karena kami imani yang mampu menolong kami, yang mampu menghibur kami, yang mampu mengubah, dan kami melihat jalan terbuka dengan segala berkat menyertai kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami yang bersekutu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dalam percobaan Tuhan beri kemenangan, menghadapi tantangan Tuhan hiburkan. Pegang tangan kami Tuhan, sertai kami dan pimpin kami di dalam genggaman tangan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Sekarang saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menutup semua rangkaian ibadah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Tuhan, di akhir ibadah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat akan tetap tinggal menyertai saudara dan saya, kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.